Kembali lagi bersama saya Ahmad Nasirin. Seperti yang kemarin-kemarin udah saya jelasin bahwa kita di Lampung Cerdas ini ada program nih, ada program review buku. Ya lebih kepada kayak kita sama-sama belajar lah. Karena Lampung Cerdas ini kita di kantor itu harus ada kebiasaan bagus. Apa itu? Yaitu membaca buku setiap bulannya, minimal satu. Ada juga beberapa sih yang 3 atau 4. Cuman saya kebetulan ini cuman satu buku. Jadi kemarin itu ada beberapa member Lampung Cerdas itu yang pengen banget buku tentang kebiasaan buruk, gimana sih manajemen waktu gitu loh. Nah, makanya di bulan ini itu saya membaca buku Cara Mudah Ubah Kebiasaan Buruk agar diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ini dari Abah Mehmet Aga. Nah, ini bukunya saya beli di Gramedia. Buat teman-teman yang memang mau belinya atau mau beli, baca bukunya juga boleh. Karena buku ini sebetulnya bahasanya gampang semua dan bukunya juga menyentuh sampai ke hal-hal yang memang kayak pas banget gitu loh buat teman-teman yang lagi kuliah, buat teman-teman yang kerja, itu boleh banget. Karena di bab-bab terakhir itu ada bagaimana kita itu harus menyadari bahwa kampus itu adalah tempat berproses, atau bagaimana kesehatan itu menyentuh kesehatan juga, dan ada juga sampai menyentuh bagaimana kita semua nih yang pembaca ini itu expert di tempat bekerjanya kalau memang dia bekerja. Jadi buku ini kayak simple, bahasanya simple banget, kayak kalau memang mau dipraktekin itu mudah lah. Nah, jadi saya mau coba ngebahas di bab pertama sebetulnya, karena intisari dari buku ini adalah ada di bab pertama, terkait dengan di bab pertama subbab keempat, yaitu inti dari buku ini, yaitu Cara Mudah Ubah Kebiasaan Buruk. Jadi setidaknya itu ada 7 yang mungkin saya bisa coba kita belajar bareng lah. 7 cara mudah untuk ubah kebiasaan buruk. Itu yang pertama itulah mulai dengan satu kebiasaan. Jadi di buku ini ngejelasin bahwa ketika kita udah tahu bahwa gimana sih cara ngerubah hal buruk nih, kita harus mulai dengan satu kebiasaan baik gitu. Misalnya contoh, kita udah tahu nih bangun kesiangan itu buruk. Nah, kita mulai dengan satu kebiasaan baik. Apa itu? Yaitu dengan cara kita paksa. Kalau memang yang umat muslim biasanya sholat nih, nah itu kita coba paksa nih. Di bulan September saya harus sholat subuh di masjid gitu. Artinya apa? Mau nggak mau, dengan cara ini kebiasaan buruk untuk kesiangan itu ditekan gitu. Kenapa? Karena kita mulai dengan satu kebiasaan. Atau misal contoh kayak nggak pernah olahraga nih. Gimana caranya biar kita konsisten dengan olahraga? Mulai aja dengan bergelantungan di pintu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang bisa coba kita lakukan. Cara mengubah kebiasaan buruk itu adalah dengan memulai satu kebiasaan yang ringan-ringan aja dulu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di buku ini juga menjelaskan bahwa temukan yang dapat memicunya. Jadi kita harus wajib nih nemuin apa yang menjadi pemicu dari kebiasaan baik itu. Misal contoh sholat tadi itu, kalau memang saya nggak sholat di masjid, kalau saya sholat di masjid misal, berarti saya lebih banyak teman untuk teman saya di bidang spiritual misal contoh. Atau kalau olahraga tadi itu, apa nih pemicunya? Kalau saya nggak lari, ini pemicunya nanti saya perutnya gede misal, atau nggak sehat badannya gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita cari, kita bisa temukan pemicunya apa, biar secara konsisten kita lakuin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah komitmen. Nah, komitmen ini yang sebetulnya menjadi suatu tantangan yang cukup menantang lah, dengan merubah kebiasaan buruk itu.
dengan misal contoh kita tidur siangan, kita nggak pernah olahraga, komitmen kita untuk melakukan perubahan itu yang memang harus selalu kita jaga. Kalau kita udah ada pemicunya, tadi, ya kita tinggal switch komitmennya seperti apa. Nah, komitmennya itulah yang yang memang bisa harus kita terus jaga. Dan yang keempat atau selanjutnya adalah cara mudah ubah kebiasaan itu adalah dengan cara lakukan pola yang beda. Jadi kayak misal contoh kita misal kayak sholat tadi itu ya, misal contoh sholat, ya udah lakukan pola yang berbeda. Misal contoh kita jangan yang tadinya kita itu jam 11 baru tidur, jam 12 baru tidur. Biar kita bangunnya lebih pagi, ya apa? Kita jam 9 harus sudah tidur. Misal yang bikin susah tidur itu kan gawai ya, handphone biasanya yang bikin susah tidur. Ya udah, kita harus kasih pola bahwa jam 9 handphone harus saya udah nonaktifkan, saya taruh di sini lalu saya tidur. Nah, karena tidur itu biasanya handphone itu biasanya pemicu untuk orang susah tidur. Kenapa? Karena dari sinarnya itu biasanya bikin mata kita itu kayak bingung ini nih siang apa dan malam gitu. Kadang-kadang seperti dari penelitiannya seperti itu. Jadi pola yang harus kita lakukan dengan cara yang berbeda adalah ya dengan cara seperti itu. Yang biasanya jam 12 kita tidur, itu kita coba tekan ke jam 9. Itu salah satu contohnya. Karena hal-hal seperti itu kita harus coba mulai dari apa nih yang harus saya lakukan dengan cara yang berbeda. Itu yang keempat, cara mudah ubah kebiasaan. Yang kelima itu adalah kita harus ada alarm visualisasi. Jadi misal contoh, kita harus ada alarm bagaimana ketika kita kayak udah mau melanggar nih. Misal contoh saya udah kayak pengen banget, males nih gitu loh, males banget untuk pergi ke masjid pagi atau olahraga pagi misalnya. Ya kita harus tahu nih alarm visualisasinya seperti apa. Kalau saya nggak melakukan ini, saya akan seperti ini. Kalau saya nggak melakukan ini, saya akan seperti ini. Jadi hal-hal seperti itu kita harus ada alarm visualisasinya. Misal contoh kayak kalau saya nggak melakukan sholat di masjid, artinya saya pasti kesiangan. Kalau saya kesiangan, saya telat pergi ke kantor. Banyak hal yang saya ketinggalan di perjalanan menuju kantor. Nah, hal-hal seperti itu, alarm visualisasi. Dan yang keenam, cara mudah ubah kebiasaan buruk itu adalah kalau semuanya udah berhasil, kita harus beri hadiah atas keberhasilan kita. Misal contoh, selama September nanti saya mau sholat di masjid subuhnya gitu. Nah, ketika selama sebulan itu berhasil, itu kasih hadiah kitanya. Misal contoh kita kasih hadiah apa? Kita kasih hadiah ya untuk diri sendiri gitu ya. Kita kasih hadiah jalan-jalan. Karena biasanya kemarin kita nggak jalan-jalan, tapi karena saya berhasil nih, saya akan jalan-jalan ke mall dan memakan makanan favorit saya. Nah, hal-hal seperti itu boleh kita lakukan. Dan yang ketujuh adalah jangan menyerah. Jadi cara mudah ubah kebiasaan buruk yang terakhir itu adalah jangan menyerah. Kenapa? Karena yang namanya merubah kebiasaan buruk itu nggak mudah, teman-teman. Saya juga kadang-kadang kayak beberapa tahun yang lalu itu saya coba mau merubah kebiasaan buruk saya, bahwa saya itu tarawehnya jarang di masjid gitu. Nah, itu luar biasa tantangannya gitu loh, luar biasa. Kayak biasanya juga gak ada yang ngajak bukber, ya tiba-tiba ngajak bukber. Yang tadinya biasanya neken cuman makan seadanya ketika berbuka puasa, akhirnya makan sebanyak-banyaknya. Karena itu mempengaruhi untuk psikologi kita. Untuk terlalu kenyang itu bahaya untuk kita coba mau sholat di masjid atau beraktivitas di luar ketika kita udah kenyang pada malam harinya. Jadi itu teman-teman yang memang menjadi aha yang saya dapatkan ketika membaca bukunya Aba Mehmet Aga, cara mudah ubah kebiasaan buruk agar diri menjadi pribadi yang lebih baik. Itu teman-teman semuanya dikit banget, cuman berapa persen aja itu, karena di buku ini ada setidaknya sampai
6, ada 6 bab, dan tadi yang saya jelaskan itu adalah satu subbab dari bab pertama, yaitu 7 cara mengubah kebiasaan buruk. Masih banyak hal yang lain, dan buat teman-teman yang memang pengen banget membaca buku ini, boleh saya rekomendasikan, boleh kalian cek di toko-toko buku terdekat. Kalau saya sih beli bukunya di Gramedia, teman-teman. Ini yang bisa coba saya ulas di bulan ini. Mungkin kalau teman-teman ada ide atau ada tantangan buat saya, atau ada hal yang memang mau saya harus saya ulas, atau kita baca bareng, belajar bareng, boleh komen di kolom chat. Boleh Kak, atau boleh Mas, baca buku ini gitu di bulan depan. Nanti saya coba cek komen-komen dari teman-teman semuanya yang memang membaca review buku ini atau menonton review buku ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.